Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai biaya bahan baku. Adapun anggotanya yaitu saya Sofia Nurhayati, saya Trilestari. Saya Nur Oktaviana. Halo, saya Meli Sulfiana Hadiati. Saya Muhammad Hafiz. Materi yang pertama yaitu pengertian dari biaya bahan baku. Biaya sendiri adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Kemudian bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, dan dari pengelolaan sendiri. Kemudian biaya bahan baku adalah biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya yang dapat ditelusuri dengan cara ekonomis. Jadi, biaya bahan baku merupakan komponen biaya yang terbesar dalam pembuatan produk jadi. Dalam perusahaan manufaktur, bahan baku diolah menjadi produk dengan mengeluarkan biaya konversi. Bahan yang digunakan untuk produksi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan baku atau bahan langsung dan bahan pembantu atau bahan tidak langsung. Bahan langsung yaitu bahan yang digunakan untuk produksi yang dapat diidentifikasikan ke produk. Kemudian bahan tidak langsung meliputi semua bahan yang bukan merupakan bahan baku. Biaya bahan tidak langsung dibebankan pada biaya overhead pabrik saat bahan tersebut digunakan untuk produksi. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang perolehan dan penggunaan biaya bahan baku. Setiap pembelian barang pasti memiliki langkah-langkahnya. Begitu pula dengan pembelian bahan baku. Berikut langkah-langkah dalam membeli bahan baku. Yang pertama yaitu routing. Bagian produksi menentukan route untuk setiap produk dan tahap ini sekaligus menentukan daftar bahan yang hendak dibeli atau diambil. Yang kedua yaitu production budget. Anggaran produksi menyediakan sebuah rencana untuk mengembangkan bahan baku dengan menyertakan rinciannya. Yang ketiga, purchase requisition atau surat permintaan pembelian. Surat ini berfungsi untuk menginformasikan kepada agen pembeli mengenai jumlah dan jenis bahan baku yang dibutuhkan. Lalu yang keempat yaitu purchase order, penetapan surat pesanan atas jumlah yang harus dikirimkan. Yang kelima yaitu receiving report atau laporan penerimaan barang. Lalu yang keenam yaitu material requisition form, berupa bukti permintaan bahan baku yang kemudian diberikan kepada pihak gudang untuk menjalankan tugasnya. Lalu yang terakhir yaitu material record card, berupa pencatatan masuk dan keluarnya bahan baku dari dalam gudang. Selanjutnya tentang biaya perolehan bahan baku. Biaya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biaya jelas dan biaya yang kurang jelas. Biaya yang tidak begitu jelas kelihatan biasanya biaya yang melakukan fungsi pembelian, penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, penyimpanan, dan diskon pembelian. Biaya tersebut biasa disebut dengan biaya akuisisi atau biaya yang tidak jelas. Kemudian, penyimpanan dan penggunaan bahan baku. Bahan baku serta satu salinan laporan penerimaan dikirimkan ke bagian gudang dari Departemen Pengiriman atau Departemen Pemeriksaan Petugas Gudang. Petugas gudang sendiri itu memiliki kewajiban antara lain yaitu yang pertama mengamankan bahan baku, yang kedua menempatkan di kota atau lokasi
sampai dibutuhkan bahan baku tersebut. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa bahan baku itu keluar dan masuk dari dalam gudang dengan bukti-bukti yang cukup jelas. Selanjutnya yaitu pengendalian bahan baku atau pengendalian persediaan bahan baku. Pengendalian bahan baku dilakukan melalui pengaturan fungsional, pembebanan tanggung jawab, dan bukti-bukti dokumenter. Hal tersebut dimulai dari persetujuan anggaran penjualan dan produksi serta dari penyelesaian produk yang siap untuk dijual dan pengiriman produk ke gudang atau pelanggan. Pengendalian persediaan akan beroperasi dengan berhasil apabila peningkatan atau penurunan dalam persediaan mengikuti pola yang telah ditentukan atau diperkirakan sebelumnya, di mana pola tersebut berkaitan erat dengan jadwal penjualan dan produksi. Pengendalian bahan baku dituntut untuk memenuhi dua kebutuhan yang saling berlawanan, yaitu yang pertama menjaga persediaan dalam jumlah dan variasi yang memadai agar dapat beroperasi secara efisien. Kemudian yang kedua menjaga tingkat persediaan yang menguntungkan secara finansial. Pengendalian pengadaan persediaan perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan biaya yang harus ditanggung perusahaan sebagai akibat adanya persediaan. Oleh sebab itu, persediaan yang ada harus seimbang dengan kebutuhan, karena persediaan yang terlalu banyak akan mengakibatkan perusahaan menanggung resiko kerusakan dan biaya penyimpanan yang tinggi di samping biaya investasi yang besar. Kemudian selanjutnya itu metode pengendalian bahan baku. Metode ini berbeda dalam hal pemeliharaan dan biaya yang dikeluarkan. Item-item yang kritis dan memiliki nilai tinggi memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan item yang nilainya lebih rendah. Misalnya untuk item yang lebih rendah, persediaan, pengaman, dan pesanan dalam jumlah besar sehingga mencukupi untuk 3-6 bulan adalah umum. Karena biaya penyimpanan biasanya rendah dan risiko kerusakan dapat diabaikan. Metode yang pertama yaitu metode siklus pesanan atau metode sailing method. Metode ini dengan cara memeriksa secara periodik status jumlah bahan baku yang tersedia untuk setiap item atau kelas. Perusahaan yang menggunakan periode waktu berbeda antar peninjauan dan dapat menggunakan siklus yang berbeda untuk jenis bahan baku yang berbeda. Kemudian metode yang kedua yaitu metode minimum maksimum atau min-max method. Metode pengendalian ini metode pengendalian bahan baku ini didasarkan pada asumsi bahwa persediaan bahan baku berada pada dua tingkatan, yaitu tingkat maksimum dan tingkat minimum. Kemudian tujuan dasar dari pengendalian bahan baku adalah kemampuan untuk melakukan pemesanan pada waktu yang sesuai dengan sumber terbaik untuk memperoleh jumlah yang tepat pada harga dan kualitas yang tepat. Karena itu ada beberapa pengendalian persediaan yang efektif dilakukan, yaitu yang pertama menyediakan pasokan bahan baku yang diperlukan untuk operasi yang efisien dan bebas dari gangguan. Kemudian yang kedua menyediakan persediaan yang cukup dalam periode tertentu dan mengantisipasi adanya perubahan harga. Kemudian yang ketiga ada menyimpan bahan baku dengan waktu penanganan dan biaya minimum serta melindungi bahan baku tersebut dari kehilangan akibat kebakaran, pencurian, cuaca, kerusakan karena penanganan. Kemudian yang keempat ada meminimalkan item-item yang tidak aktif, berlebih atau usang dengan cara melaporkan perubahan produk yang mempengaruhi bahan baku. Yang kelima ada memastikan persediaan yang cukup untuk pengiriman segera ke lapangan. Yang keenam menjaga agar jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan berada di tingkat yang konsisten dengan kebutuhan operasi dan rencana manajemen. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengendalian bahan. Yang pertama, tentukan jumlah kebutuhan bahan dalam satu periode.
Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan jumlah kebutuhan bahan yaitu jumlah produksi yang akan dihasilkan dan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk satu buah produk. Kemudian yang kedua, jumlah bahan yang dibeli per pembelian. Yang ketiga, kapan bahan harus dibeli. Dan yang keempat, persediaan minimum yang harus ada di gudang. Selanjutnya yaitu metode penghitungan biaya bahan baku. Dalam sistem periodik, penilaian harga pokok bahan baku itu dinilai dengan 3 metode. Yang pertama yaitu metode masuk pertama, keluar pertama, first in, first out, atau yang biasa disebut dengan FIFO. Metode ini beranggapan bahwa barang yang dibeli atau masuk pertama dalam gudang, maka barang tersebut juga harus dipakai atau keluar terlebih dahulu dari gudang. Yang kedua ada metode masuk terakhir, keluar pertama, last in, first out, atau yang biasa disebut dengan LIFO. Metode ini beranggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang dibeli atau yang terakhir masuk, maka dipahami untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Yang ketiga yaitu metode rata-rata atau average. Dalam sistem periodik, metode yang dipakai yaitu metode rata-rata tertimbang atau weighted average. Perumusannya yaitu harga pokok persatuan bahannya dihitung dengan menentukan jumlah harga pokok semua bahan baku yang dibeli dibagi dengan jumlah kuantitasnya yang ada dalam gudang. Metode pencatatan biaya bahan baku ada dua. Yang pertama adalah metode fisik atau periodik, dan yang kedua adalah metode perpetual. Metode fisik atau periodik hanya mencatat tambahan persediaan bahan baku yang dipilih, kemudian mutasi berkurangnya bahan baku karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan, kemudian jumlah persediaan tidak dicatat secara terus-menerus, melainkan hanya pada akhir periode akuntansi. Yang terakhir yaitu jumlah persediaan dapat diketahui saat melakukan perhitungan fisik pada saat stok opnam. Berikut adalah ilustrasi terkait pencatatan atas perolehan dan pemakaian bahan menggunakan metode fisik atau periodik dari PT Duta Wisesa sebagai perusahaan yang memproduksi upin dengan berbagai jenis dan ukuran. Bahan pembuatan upin adalah semen putih, semen abu-abu, batu teraso, tepung batu, dan pasir. Berikut sebagai data terkait bahan semen putih. Saldo awal semen putih adalah 20 sak dengan harga 50.000 per sak. Total pembelian semen putih pada bulan April 2010 adalah 90 sak senilai Rp4.315.000 yang terdiri dari pembelian pada 1. Tanggal 7 April 2010 sebesar Rp1.470.000 yaitu 30 sak dengan harga Rp49.000. Kemudian yang kedua tanggal 16 April 2010 sebesar Rp1.645.000 yaitu 35 sak dengan harga Rp47. Kemudian yang ketiga tanggal 28 April 2010 sebesar Rp1.200.000 yaitu 25 sak dengan harga Rp48.000. Dari stok opnam yang dilakukan perusahaan pada akhir periode diketahui persediaan semen putih tersisa 15 sak. Jadi sisa semen putih adalah 15 sak. Perusahaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP untuk menilai besarnya persediaan bahan yang dimiliki. Berikut beberapa langkah pencatatan atas persediaan bahan tersebut. Langkah pertama adalah pembelian bahan. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat salah satu transaksi pembelian bahan semen putih, yakni transaksi pada tanggal 28 April 2010 sebesar Rp1.200.000 yaitu 25 sak dengan harga Rp48.000. Dalam tabel tersebut terdapat akun pembelian bahan atau semen putih masuk di debit
1.200.000. Kemudian pada kolom kredit terdapat utang usaha yaitu 1.200.000 karena pembelian bahan semen putih sebanyak 25 sak seharga 48.000 per sak secara kredit. Kemudian langkah yang kedua adalah pemakaian bahan. Pemakaian bahan untuk proses produksi dalam sistem fisik atau periodik tidak dilakukan pencatatan ke dalam ayat jurnal. Besarnya nilai bahan yang digunakan dalam proses produksi ditentukan dengan cara mengurangkan antara nilai persediaan bahan yang siap digunakan dalam proses produksi atau persediaan awal ditambah pembelian bahan selama satu periode dengan nilai bahan yang tersisa di persediaan akhir. Selanjutnya, langkah bahan pada akhir periode akuntansi. Berdasarkan ilustrasi dari PT Duta Wisesa, diketahui persediaan akhir bahan sebanyak 15 sak. Berikut perhitungan matematis terkait jumlah fisik bahan yang digunakan. Perhitungan fisik bahan atau stock of name. Pertama, persediaan bahan awal adalah 20 sak. Kemudian pembelian bahan tanggal 7 April 2010 sebesar 30 sak. Tanggal 16 April 2010 sebesar 35 sak. Kemudian tanggal 28 April 2010 sebesar 25 sak. Total dari pembelian bahan pada bulan April adalah 90 sak. Kemudian total persediaan awal dan pembelian bahan bulan April adalah 110 sak. Kemudian persediaan akhir bahan adalah 15 sak. Hingga jumlah unit bahan yang digunakan adalah 110 sak dikurangi 15 sak sehingga 95 sak. Angka selanjutnya adalah menentukan besarnya biaya bahan per unit atau sak. Dalam kasus ini perusahaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. Berikut perhitungan matematis terkait besarnya biaya persediaan bahan di akhir periode dan biaya pemakaian bahan selama satu periode akuntansi tersebut. Persediaan bahan di awal periode yaitu 20 sak dengan harga 50.000 sehingga menjadi 1 juta rupiah. Kemudian pembelian bahan pada bulan April 4.315.000 rupiah. Selanjutnya biaya bahan yang siap digunakan dalam proses produksi yaitu 5.315.000 rupiah. Penjumlahan antara persediaan bahan di awal periode dengan pembelian bahan sehingga total adalah 5.350.000 rupiah. Kemudian persediaan bahan di akhir periode yaitu 15 sak dikali dengan harga 48.000 rupiah sehingga total adalah 720.000 rupiah. Biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi yaitu 4.595.000 rupiah didapatkan dari biaya bahan yang siap digunakan dalam proses produksi dikurangi oleh persediaan bahan di akhir periode sehingga 5.315.000 rupiah dikurangi 720.000 rupiah menjadi 4.595.000 rupiah. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk melakukan penyesuaian terkait penggunaan bahan dan persediaan bahan di akhir periode akuntansi. Terdapat akun biaya pokok produksi masuk di debit yaitu 4.595.000 rupiah dan persediaan bahan akhir 720.000 rupiah. Kemudian pada kolom kredit terdapat pembelian bahan yaitu 4.315.000 rupiah dan persediaan bahan yaitu 1 juta rupiah. Selanjutnya, yang kedua adalah metode perpetual. Metode perpetual yaitu mencatat sejumlah persediaan secara terus-menerus. Setiap saat jumlah persediaan dapat diketahui berdasarkan catatan akuntansi. Pembelian bahan baku akan dicatat dalam akun persediaan bahan baku. Berikut ilustrasi terkait pencatatan atas perolehan dan pemakaian bahan menggunakan metode perpetual dari PT Prima Kasutama sebagai perusahaan yang memproduksi sepatu kulit untuk orang dewasa yaitu pria dan wanita. Bahan utama dari produk ini adalah kulit sapi. Pada awal periode, perusahaan memiliki saldo persediaan bahan sebanyak 500 kg dengan harga Rp9.500 per kilogramnya. Perusahaan melakukan 2 kali pembelian bahan selama bulan Maret 2010, yaitu pada pertama, tanggal 4 Maret 2010 sebanyak 6.000 kg
seharga 10.000 per kilogramnya. Dan kedua, tanggal 21 Maret 2010 sebanyak 4.000 kg seharga 11.000 per kilogramnya. Sehingga langkah-langkahnya adalah sebagai berikut dengan metode perpetual. Pertama yaitu pembelian bahan. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat salah satu transaksi pembelian bahan kulit sapi, yakni transaksi pada tanggal 4 Maret 2010 sebesar 60 juta rupiah, yaitu 10.000 dikali 6.000 kg. Pada metode perpetual ini, akun yang berada di debit ada persediaan bahan, bukan pembelian bahan. Akun yang di debit adalah persediaan bahan yaitu 60 juta rupiah, dan yang di kredit tetap sama yaitu utang usaha 60 juta rupiah. Karena pembelian bahan kulit sapi sebanyak 6.000 kg seharga 10.000 per kilogram secara kredit. Langkah yang kedua adalah pemakaian bahan. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat salah satu transaksi pemakaian bahan dari permintaan bahan ke Departemen Gudang, yakni transaksi pada tanggal 8 Maret 2010. Biaya bahan per unit sebesar 9.962. Itu dari pembulatan dihitung dari 500 kg dikali 9.500. Ditambahkan dengan 6.000 dikali 10.000 dan dibagi 6.500 kg, sehingga hasilnya adalah 9.962. Dalam tabel tersebut terdapat akun produk dalam proses atau PDP yang didebit yaitu senilai Rp29.886.000, dan pada kolom kredit terdapat utang usaha yaitu Rp29.886.000. Langkah selanjutnya yaitu bahan pada akhir periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan bahan atau stok opnam yang ditujukan untuk melakukan pengendalian bahan dengan membandingkan antara jumlah unit bahan berdasarkan perhitungan fisik dengan jumlah unit bahan yang tercatat dalam kartu persediaan bahan. Materi yang keenam yaitu pembelian bahan baku. Umumnya, perusahaan memiliki departemen pembelian yang berfungsi untuk melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Manajemen pada pembelian bahan baku bertanggung jawab atas kualitas bahan baku yang dibeli telah sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Adapun 3 dokumen yang digunakan dalam pembelian bahan baku yaitu yang pertama, surat permintaan pembelian, yaitu permintaan tertulis kepada bagian pembelian untuk membeli bahan baku yang diperlukan. Yang kedua, surat pemesanan pembelian, yaitu permintaan tertulis kepada pemasok untuk mengirimkan bahan yang telah dipesan pada tanggal tertentu. Yang ketiga, laporan penerimaan barang, yaitu laporan tertulis yang dibuat pada saat bahan diterima. Surat permintaan pembelian diajukan oleh bagian gudang kepada bagian pembelian apabila persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali atau reorder point. Titik pemesanan ulang atau reorder point merupakan tingkat kuantitas persediaan yang ada yang memicu sebuah pemesanan pembelian baru, atau dengan kata lain, titik dalam proses produksi di mana jumlah bahan baku yang tersedia sama dengan kebutuhan yang diperkirakan. Rumus reorder point yaitu jika tanpa safety stock atau SS, atau persediaan pengaman, atau persediaan penyanggah, atau persediaan minimum yang diinginkan, yaitu ROP sama dengan LTQ. Yang kedua, ROP sama dengan AU kali LT. Jika dengan adanya safety stock, yaitu ROP sama dengan LTQ plus SSQ, atau ROP sama dengan AU kali LT plus SSQ.
keterangan AU sama dengan average use atau pemakaian normal bahan baku. LT atau lead time, LTQ yaitu lead time quantity, dan SSQ yaitu safety stock quantity. Jadi, lead time adalah tenggang waktu antara pemesanan bahan baku dan tersedianya bahan di pabrik yang siap digunakan dalam proses produksi. Bila lead time lebih cepat dari yang diperkirakan, maka biaya penyimpanan akan bertambah. Bila lead time lebih lambat dari yang diperkirakan, maka perusahaan akan kekurangan persediaan. Selanjutnya yaitu kuantitas pemesanan yang ekonomis atau economic order quantity atau disingkat dengan EOQ, merupakan jumlah persediaan yang harus dipesan atau dibeli pada suatu saat dengan tujuan untuk mengurangi biaya persediaan tahunan. Jika suatu perusahaan membeli bahan baku tidak terlalu sering dan dalam jumlah yang besar, biaya penyimpanan persediaan menjadi tinggi karena investasi yang cukup besar dalam persediaan. Jika pembelian dilakukan dalam jumlah yang kecil dan dengan pesanan yang cukup sering, maka mengakibatkan biaya pemesanan yang tinggi. Dapat terjadi biaya pemesanan yang tinggi. Oleh karena itu, jumlah optimum dari pesanan pada suatu waktu tertentu ditentukan dengan cara menyimbangkan dua faktor, yaitu yang pertama biaya penyimpanan bahan baku dan biaya pemesanan bahan baku. Pada saat EOQ, biaya pemesanan selama setahun akan sama dengan biaya penyimpanan selama setahun. Beberapa elemen yang mempengaruhi EOQ adalah yang pertama, harga beli dan ongkos angkut. Yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost, merupakan biaya yang terjadi dalam rangka melaksanakan kegiatan pemesanan bahan. Biaya pemesanan termasuk biaya membuat bukti permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan, menangani kiriman, komunikasi dengan pemasok, serta akuntansi atas pengantaran dan pembayaran. Kemudian yang ketiga ada biaya penyimpanan atau carrying cost, merupakan biaya yang terjadi dalam rangka melaksanakan kegiatan penyimpanan bahan, antara lain biaya sewa gudang, biaya asuransi bahan, biaya administrasi gudang, serta biaya atas rusak dan usangnya bahan. Kemudian terakhir yang keempat, kebutuhan bahan baku selama setahun. Ada rumus EOQ, yaitu 2 kali RU kali CO dibagi CU kali CC. Keterangannya dibaca sendiri ya, langsung ke contoh soal ya. Selama tahun 2015, PT Mumu menganggarkan penjualan sebanyak 8.500 unit. Persediaan barang jadi awal tahun sebesar 1.000 unit dan persediaan barang jadi akhir tahun sebesar 500 unit. Unit produk jadi membutuhkan 3 unit bahan baku. Harga beli bahan baku per unit adalah Rp10.000. Biaya pemesanan per pesanan Rp750.000. Biaya penyimpanan sebesar 10% dari persediaan rata-rata per unit. Berapakah EOQ-nya? Jadi yang diketahui unit penjualan ada 8.500 unit, persediaan barang jadi akhir ada 500 unit, kemudian di jumlah ada 9.000 unit, kemudian persediaan barang jadi awal ada 1.000 unit, unit produksi ada 8.000 unit. Jadi kebutuhan bahannya dalam setahun ada 24.000 unit dari 3 unit bahan baku dikali 8.000 unit produksi. Kemudian EOQ sama dengan 2 kali RU kali CO per CU kali CC, sama dengan akar 2 kali 24.000 dikali Rp750.000 per Rp10.000 kali 10%, sama dengan 6.000 unit. Jadi pembelian yang paling ekonomis itu ada 24.000 unit per 6.000 unit, sama dengan 4 kali. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Boleh
dan kita berjumpa lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.